Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Diva Sabrina, biasa dipanggil Nengok. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Quran Hadis dengan tema belajar Quran Hadis secara menyenangkan. Aku ada pantun nih. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan. Saya akan presentasi, jadi mohon untuk diperhatikan. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai adab murid terhadap guru. Sebelumnya, saya ada lagu nih supaya menyenangkan dan mudah untuk mengingat. Apa aja sih adab murid terhadap guru? Check it out. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin saat akan bertanya. Tidak banyak bicara saat guru bicara. Simak dengan seksama saat ajarkan ilmu. Tidak berpaling muka saat di hadapannya. Muliakan guru akan berkahkan ilmu. Muliakan guru akan berkahkan ilmu. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan lagu tadi, teman-teman udah paham belum? Apa aja sih sebenarnya adab yang kita harus terapkan sebagai seorang murid terhadap guru? Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau yang umum disebut dengan guru, ustadz, atau kiai. Murid dan orang alim perlu berinteraksi. Oleh karena itu, ada adab-adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Risalah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dari kutipan di atas dapat diuraikan ke-10 adab murid terhadap guru sebagai berikut. Pertama, mendahului beruluk salam. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu. Misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Kelima, tidak bertanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Ketujuh,
Tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-teman. Kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sesekali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri, atau sesuai dengan arahan guru. Kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum. Dan yang ke-10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru yang sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik. Misalnya dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawab sebabnya memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Demikian ke-10 adab murid terhadap guru, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika diringkas, maka pada intinya adalah seorang murid hendaknya berlaku hormat kepada guru, baik dengan sikap-sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisan. Ia hendaknya tahu kapan dan bagaimana sebaiknya ia berbicara kepada guru, termasuk ketika hendak mengajukan pertanyaan. Sekarang ini baru banyak sekali kasus mengenai perundungan terhadap guru. Murid-murid zaman sekarang sudah banyak yang berani melawan bahkan menindas gurunya sendiri. Dengan adanya materi adab murid terhadap guru ini bisa menjadikan acuan ataupun media belajar bagi murid-murid di era digital. Baik, karena dimulai maka juga harus diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.